Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 21 Februari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode, kita diperlihatkan bagaimana Zora saat itu akhirnya berhasil untuk masuk ke kontrakan Yuda ya kawan-kawan. Di sana Zora benar-benar curiga bahwa Yuda itu adalah Galang. Oleh karena hal itu, saat itu Zora pun menggeledah isi kamar Yuda. Zora melihat dompet dan juga beberapa pajangan dan juga foto di kamar tersebut. Namun karena memang saat ini identitas Galang memang sudah benar-benar berubah. Sekarang Galang memiliki identitas baru, yaitu Arya Yuda ya kawan-kawan. Sehingga saat itu Zora pun tidak bisa menemukan apapun ya kawan-kawan yang menunjukkan bahwa si Galang ini adalah Yuda ya kawan-kawan. Namun pada saat itu Zora pun sempat menepuk dan juga mengelus-elus pundak dan juga rambut Galang saat Galang tidur ya kawan-kawan. Hal itu pun mengingatkan Galang tentang masa kecilnya, di mana dulu ibunya memang selalu melakukan hal ini setiap Galang tidur. Sementara itu, di sisi lain, saat itu Reno ternyata masih belum bisa menghilangkan sifat playboynya ya kawan-kawan. Bahkan seorang tukang pijat pun sampai digoda oleh Reno karena memang wajahnya benar-benar cantik ya kawan-kawan. Saat itu Reno memberikan bonus sebesar 5 juta rupiah. Tujuannya karena Reno tentunya ingin bisa menaklukkan wanita tersebut. Ya, meski sebenarnya Maya juga sedikit ragu menerima bonus tersebut, namun karena memang uang itu akan digunakan untuk biaya rumah sakit ya kawan-kawan, sehingga Maya pun akhirnya menerima uang dari Reno. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di keesokan harinya Amira pun terbangun dan ternyata Amira melihat Aksa tidur di sebelahnya. Namun tak lama setelah itu Aksa juga akhirnya terbangun. Mereka pun saling ngobrol ya kawan-kawan, dan tiba-tiba dokter dan suster datang ke sana. Dokter itu mengatakan kepada Amira bahwa Amira sangat beruntung memiliki suami seperti Aksa, karena sejak kemarin suami Amira yaitu Aksa selalu mendampingi Amira. Dokter juga memberikan saran agar Amira jangan terlalu melakukan aktivitas yang berat, dan bahkan ketika turun tangga pun Amira harus digendong. Oleh karena hal itu, ketika mereka mau pulang, si Aksa ini akhirnya menggendong Amira ya kawan-kawan, meskipun Amira menolak karena Amira merasa bahwa dirinya bisa melakukan ini sendiri. Namun Aksa tetap memaksa. Bahkan hal itu membuat Yuda menjadi semakin benci ya kawan-kawan dengan mereka berdua. Yuda saat itu benar-benar memiliki rasa ingin menghancurkan Aksa lebih cepat ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, saat itu Kusno yang disuruh oleh anak buah Lian untuk membuang sampah tanpa sengaja melihat Yuni yang datang ke rumah Lian Bagaskara ya kawan-kawan, dan di sana Yuni benar-benar memohon agar Lian mau membantunya untuk mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk anak mereka. Namun Lian malah justru menyuruh anak buahnya untuk mengusir Yuni. Dari sini Kusno pun akhirnya tahu bahwa Amira itu adalah anak Lian Bagaskara. Bahkan Kusno pun memberitahukan hal ini kepada Tommy, dan Tommy menyuruh Kusno untuk menyembunyikan semua rahasia ini. Tommy menyuruh Kusno untuk tetap diam, karena semakin sedikit orang yang mengetahui rahasia itu, maka rahasia itu akan semakin aman. Namun Kusno pun merasa sangat khawatir dan ketakutan ya kawan-kawan, apabila sampai nanti Lian mau mengakui Amira, maka nyawa Kusno akan dalam bahaya. Bahkan Kusno pun sampai membayangkan jika dirinya dilempar ke kandang buaya oleh anak buah Lian Bagaskara dan juga Amira ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, Bella akhirnya terbangun dari tidurnya. Ingatan terakhir Bella yaitu ketika dirinya minum teh bersama dengan Bastian Rahardian ya kawan-kawan. Lalu kemudian Bella pun mencari Aksa ya kawan-kawan. Namun kata Jumi dan juga Ija, Aksa tidak pulang. Bahkan Amira pun tidak pulang. Dan tak lama setelah itu, Aksa dan juga Amira pun pulang. Aksa saat itu menuntun Amira, dan hal itu membuat Bella marah-marah ya kawan-kawan kepada Aksa dan juga Amira. Namun saat itu Bastian datang untuk membela Aksa dan juga Amira. Bastian mengatakan bahwa dirinya yang menyuruh Aksa untuk menjaga Amira di rumah sakit karena Amira baru saja diserang oleh anak buah Lian Bagaskara. Lalu kemudian Bastian pun menyuruh Amira untuk beristirahat. Namun saat itu malah Zora menyuruh Amira untuk bekerja ya kawan-kawan, padahal kondisinya Amira masih sakit dan Amira juga baru saja melakukan operasi. Seharusnya memang Amira tidak melakukan hal-hal berat terlebih dahulu ya. Sementara itu di sisi lain, saat itu Bella akhirnya memberitahu Aksa tentang kehamilannya, dan Bella saat itu juga meminta kepada Aksa untuk mengusir Amira dari rumah itu karena memang mereka sudah tidak membutuhkan Amira lagi. Bastian sempat marah ya kawan-kawan, namun Bastian hanya memperhatikan mereka, dan Bastian benar-benar sangat bangga kepada Aksa karena pada akhirnya Aksa berani untuk bersikap tegas kepada Bella. Aksa memang tidak mau jika Amira diusir dari rumah itu karena biar bagaimanapun anak yang ada di dalam kandungan Amira itu adalah anak Aksa, darah daging Aksa. Bahkan ketika Bella mulai meragukan cinta Aksa, Aksa mengatakan bahwa itu semua adalah wujud dari tanggung jawab Aksa terhadap anak itu dan tanggung jawab Aksa kepada Allah. Hal itu membuat Bella benar-benar tidak bisa berkata-kata lagi. Bahkan Bastian pun terlihat sangat puas ya kawan-kawan mendengar jawaban dari Aksa. Sementara itu di sisi lain Amira saat itu dibawa ke dapur dan Amira dipaksa untuk membersihkan dapur. Bahkan Amira pun sampai didorong hingga jatuh. Zora dan juga Hilda sampai membuat dapur itu berantakan dan kotor sekali ya kawan-kawan, agar Amira bisa mengerjakan atau membersihkan dapur tersebut dengan lebih keras lagi ya kawan-kawan. Namun Amira akhirnya berani untuk berontak. Amira tidak takut dengan siapapun selama Amira sedang dalam posisi benar. Hal itu membuat Zora hampir saja menampar Amira. Namun Yuda yang sedari tadi sudah memperhatikan mereka akhirnya menepis tangan Zora ya kawan-kawan. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah tanggung jawab ya kawan-kawan. Ya, mungkin secara kontrak Amira adalah istri kontrak dari Aksa, dan setelah kontrak itu selesai Amira memang harus berpisah dengan Aksa ya kawan-kawan. Namun Bella ingin menghentikan kontrak itu lebih dulu karena Bella merasa sudah tidak membutuhkan Amira lagi. Namun disinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang laki-laki memang harus bertanggung jawab atas keputusannya, dan Aksa sudah memutuskan untuk menikah dengan Amira. Dan
Aksa juga telah menitipkan anaknya dalam rahim Amira. Oleh karena hal itu, Aksa akan bertanggung jawab kepada Amira dan juga anaknya selama Amira masih mengandung anak Aksa. Wah, wah, wah. Makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron kesayangan kita semua, yaitu sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.